Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam perenungan pagi di hari Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Kita bersyukur karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa kita terima. Dan di pagi hari ini, kita yang datang dalam perenungan pagi, mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hingga di pagi hari ini. Kami tetap boleh diperkenankan Tuhan untuk kembali bangun, melanjutkan aktivitas kami yang masih Tuhan percayakan. Sebelum kami mau melanjutkan serangkaian aktivitas kami di akhir pekan ini Tuhan, kami yang datang dalam renungan pagi, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau mengurapi kami, sehingga kami boleh dimengertikan lewat kekayaan firman Tuhan yang bersama akan kami baca dan kami renungkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari 2 Korintus pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kami sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, di luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di dalam tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduan keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Ya saudara, pernahkah saudara berhadapan dengan rekan, saudara, atau sesama yang sangat sulit untuk dinasehati, sangat sulit untuk diberitahu? Artinya atau maksudnya, rekan atau sesama kita tidak mau mendengar nasihat yang baik, tidak mau mendengarkan atau merespon sikap dan perkataan kita. Nah, bagaimana rasanya? Saya yakin pasti kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa lelah hati. Kadang kita juga merasa capek, bahkan juga pasrah dengan berpikiran, ya sudahlah, kalau kita saja memberikan arahan, kita memberikan nasihat, tapi dia tidak mau merespon, tidak mau mendengar, ya sudah terserah. Biarkan semaunya sendiri. Biarkan dengan pilihannya sendiri. Nah, tak jarang kita berbicara seperti itu ya saudaraku. Dan tak jarang juga teguran kasih yang kita nyatakan itu dapat disalahpahami dan menimbulkan konflik di akhirnya. Namun saudaraku, ternyata konflik yang timbul bisa dipakai Tuhan untuk mengasah hati kita, terutama dalam hal kebesaran hati untuk bersedia mau merendahkan hati dan mengampuni. Nah, melalui konflik, Tuhan juga sedang mengingatkan kita untuk mau meningkatkan kualitas karakter kita dan kedewasaan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, dengan demikian juga yang terjadi dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini. Dijelaskan bahwa ternyata juga terjadi konflik antara Paulus dan juga jemaat di Korintus. Paulus dengan keras dan terus berterang menegur dosa-dosa yang terjadi di kalangan jemaat Korintus pada saat Paulus melakukan perkunjungan, yaitu di pasal 2 ayat 1-3.
Akibatnya, sebagian jemaat Korintus menjadi sakit hati akan teguran Paulus. Mereka merasa tersinggung dengan teguran Paulus. Dan akhirnya, lebih baik daripada mendengarkan, kita sakit hati dengan Paulus, lebih baik kami berguru saja dengan guru-guru palsu. Di mana guru-guru palsu ini dia menyerang Paulus dan menolak kerasulan Paulus. Itu bisa kita baca di pasal 6 ayat yang 11 sampai ke 13. Nah, menyadari hal ini, ternyata apa yang dilakukan Paulus? Paulus tidak mundur diri. Dia tidak putus asa untuk meminta kesabaran, meminta ketegaran, meminta kebesaran hati daripada Allah. Apa ada hasilnya? Ada, saudaraku. Akhirnya, usaha Paulus, dia dengan tetap, dengan ketegaran, kesabaran hatinya, tidak berkunjung sia-sia. Sekalipun Paulus menegur dan direspon tidak baik, tidak ada rasa benci di dalam hatinya kepada jemaat di Korintus. Kemudian apa yang terjadi? Kasih Allah terpancar, sehingga akhirnya jemaat Korintus membawa perubahan, yaitu lewat surat dari Titus. Bagaimana Titus mengabarkan bahwa ternyata jemaat di Korintus mau memberikan diri berdamai dengan Allah, berdamai dengan Tuhan, dan menaati kembali perintah Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari usaha Paulus. Meski Paulus dihina, dicela, dia dicari-cari kesalahannya, tapi dia tetap meminta kesabaran, ketegaran hati, kebesaran dari Tuhan, semua akan ada hasilnya ketika itu dijalinkan dengan baik. Artinya, jemaat Korintus dia mau membuka hati kepada Allah kembali. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena berita dari Titus ini, Paulus menjadi sangat lega. Ia menyebutnya sebagai penghiburan dari Allah. Ia merasakan kasih Allah lewat kehadiran Titus yang memberikan kabar bahwa ternyata jemaat di Korintus perlahan-lahan mereka mau kembali bertobat dan kembali kepada jalan sesuai dengan firman Tuhan. Ini artinya apa? Berarti ada hasil dari kesabaran, ketegaran, dan kebesaran hati. Nah, saudaraku, lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, pesan apa yang bersama dapat kita ambil untuk memotivasi menjalani kehidupan kita selanjutnya? Yang pertama, saudaraku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup benar di hadapan Allah, kecuali Allah sendiri yang membenarkan hidup seseorang. Nah, kuncinya hanya adanya kesadaran dan kemauan umat untuk mau meninggalkan sikap yang cemar secara rohani maupun jasmani. Umpama batu yang sangat kuat, tapi batu ini bisa luluh dengan aliran sungai yang setiap hari mengalirnya. Seperti itu juga kasih Allah kepada kita. Terkadang kita, saya dan juga Bapak Ibu, terkadang kita mau hidup semaunya sendiri. Dan lupa bahwa ternyata kehidupan kita itu milik Allah. Bahwa kehidupan kita itu disertai oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Agar kita tidak berpikiran atas diri kita sendiri, untuk mencari kesenangan diri sendiri, yang akhirnya membuat hidup kita jauh dari kasih Allah. Bahkan akhirnya karena kita mau berbuat semau sendiri, tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak taat, kita akhirnya membuat konflik dengan sesama hanya karena keegoisan hati kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mungkin juga kita pernah berada di posisi seperti Paulus, di mana kita mau terus-terus menasehati, terus menegur untuk kebaikan, tapi ternyata tidak direspon baik oleh sesama kita. Nah, hari ini kita belajar untuk tetap sabar, untuk tetap memiliki kebesaran hati, tidak putus asa. Kenapa? Sebab Allah sendiri akan turut bekerja untuk usaha kita. Semua yang Paulus alami itu dasarnya karena kasih Allah semata. Nah, akhirnya kita mencontoh apa yang Paulus alami, kita belajar dari sikap Paulus. Mengapa kita juga harus melakukan hal yang demikian? Karena kita terlebih dahulu telah diampuni kesalahan kita oleh Allah. Maka kita harus terus berusaha membawa sesama untuk kembali kepada Allah. Artinya kita menjadi alat pembawa damai. Mari kita terus mengasihi sesama kita yang sudah menyakiti hati dan pikiran kita. Kita tidak kenal lelah untuk berusaha memaafkan meski susah. Dan berusaha memiliki hati yang besar agar tetap dikuatkan. Sehingga niat dan usaha baik kita pasti akan diberkati Allah. Bagaimana caranya? Hiduplah takut di dalam Tuhan dan berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong, menjaga, menopang setiap usaha kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Hari ini kami belajar, diingatkan lewat sikap perilaku Paulus, lewat ketegaran hati, kebesaran hati, kedewasaan
Diri Paulus yang terus-menerus mau tetap bertahan dalam segala hal yang dialami di jemaat Korintus. Dia mengalami penolakan, dia mengalami banyak orang yang tidak suka, tapi dengan kasih Allah ia meminta kesabaran. Biarlah kami boleh belajar seperti Paulus yang terus mau meminta kebesaran hati kepada Tuhan, sehingga kami tidak putus asa, tidak takut dan gentar menjalani kehidupan yang ada. Ketika kami menjadi saluran berkat Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan pembawa damai. Kami boleh menasehati dengan kasih, kami boleh menegur dengan kasih ketika memang ada sesuatu yang berjalan tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau kami di Sabtu pagi ini, kami boleh diizinkan Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh mengucap syukur ketika mungkin kami ada acara dengan keluarga di akhir pekan, kami menikmati masa tua, kami menikmati masa liburan kami dari penatnya aktivitas kami setiap panjang hari, kami mengucap syukur itu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri juga yang tetap menyertai kehidupan kami. Ini kami Tuhan, doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.